البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-babu sadis wal arba'un babu su'ali wal futya inda ramyil jimar. Bab yang ke-46, yaitu pertanyaan dan fatwa tatkala lempar jumroh, tatkala manasik haji. Yang diinginkan di sini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Mulakin rahimahullah, Imam Bukhari ingin menerangkan bolehnya di dalam situasi sedang manasik haji itu, sedang lempar jumroh kah atau yang lain, orang tak tahu bagaimana caranya lalu bertanya kepada orang yang lebih tahu. Ini tidak mengapa, walaupun sedang menjalankan ibadah, menjalankan suatu ketaatan, masih boleh untuk bicara sesuai keperluan, karena ini bukan haji. Makanya beliau menyatakan di sini ingin dijelaskan bahwasanya bicara di dalam lempar jumroh itu boleh. Dia bukan sholat. Kalau sholat memang tak boleh bicara ke teman yang lain. Nah ini tak masalah seperti ini. Iya betul. Nah dia sibul jumlah sebagai apa? Sebagai khobarnya indah di sini kalau menurut Kufiyun. Ikut Basriun mungkin apa? Waqi'ani as-su'alu wal futya waqi'ani inda ramyil jimar. Boleh ka'inani, yaitu pertanyaan dan fatwa yang terjadi tatkala lempar jumroh. Nah, sebagai khobarnya. Iya. Khobar maksud kan ya? Iya betul. Kalau ikut Basriun. Kalau inda ramyil jimar ini jadi apa? Dia muta'alik bil khobar mahdhuf. Oh, muta'alik. Iya, kalau kita ikut Basriun. Dia dikatakan muta'alik. Sekedar terkait. Iya. Boleh dikatakan la mahal, toh dia harafkan di situ. Oh, kalau jar majrur haraf, tapi ini inda dia adalah tayyib. Kalau inda dia dzaraf, inda jelas dia yang namanya dzaraf, dia pasti apa? Mansub atau fi mahalli nasbin. Ya inda. Dia adalah mansub. Jadi alamatul nasbihi fathah. Inda jadi muta'alliq bi khabar mahdhuf. Yaitu apa? Inani. Tapi kalau kita ikut Kufiyun, inda dan setelahnya langsung syibhul jumlah. Sebagai khobar dari soal. Ini kalau kita katakan as-su'alu wal futya, yang lain langsung apa? Babus su'ali. Tak masalah. Intinya adalah dijelaskan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, yaitu tidak mengapa orang alim walaupun dia sedang sibuk dalam suatu ketaatan, dia ditanya dan dia menjawab pertanyaan. Ini tidaklah merupakan suatu keburukan. Baik, sekarang kita masuk ke hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-haditsur rabi' wal 20 ba'dal mi'ah, 124. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Salamah an Zuhri an Isa bin Talhah an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam indal jumrah. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di jumrah. Wa huwa yus'al, dalam keadaan beliau ditanya. Faqala rajul, ada seorang lelaki yang mengatakan, ya Rasulullah, nahartu qabla an armi. Wahai Rasulullah, saya menyembelih sebelum saya melempar. Qal irmi wala haraj. Nabi menyatakan lemparlah, tidak dosa, walaupun sudah selesai menyembelih tak apa, lempar saja. Wa qala akhar, yang lain bertanya, ya Rasulullah, halaqtu qabla an anhar. Saya mencukur rambut sebelum saya menyembelih. Qal inhar wala haraj. Nabi menyatakan sembelih sekarang, tidak dosa. Fama su'ila an syai'in quddima wala ukhira illa qal if'al wala haraj. Maka tidaklah beliau ditanya tentang suatu perkara, tentunya dalam peristiwa itu,
bukan dalam seluruh syariat yang didahulukan ataupun diakhirkan, kecuali beliau menjawab, lakukan saja dan engkau tidak berdosa. Baik, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari salah satu guru tertua beliau, Abu Nuaim, Fadl bin Dukain. Dukain ini julukannya namanya adalah Amr. Baik, Fadl bin Amr. Baik, beliau adalah Al-Kufi, siqatun sabtun yaqdhon. Baik. Dan dari jalur Abu Nuaim inilah Imam Bukhari mendapatkan sebagian sulasiat beliau. Antara Bukhari dengan Rasulullah hanya 3 orang. Nah, di antaranya adalah ini Abu Nuaim, guru yang sangat tua. Jadi, makanya beruntung sekali seandainya kita ada kemampuan belajar ke ulama-ulama tua, ilmunya sangat bagus, sanadnya sangat pendek. Ini bagus sekali, walaupun masing-masing memiliki keutamaan. Baik, qala hadatsana Abdul Aziz ibnu Abi Salamah, ini dinisbatkan ke datuknya. Sebenarnya dia Abdul Aziz bin Abdillah. Abdul Aziz bin Abdillah bin Abi Salamah Al-Majishun Al-Madani. Beliau adalah Abu Abdillah. Beliau siqah dan beliau ini minal a'lam, salah satu tokoh besar terutama dari kalangan Malikiyah, imam besar beliau. Jadi dikatakan datuknya, dikatakan Majishun karena ini bahasa Persia, yaitu pipinya halus. Itu sejarah tentang datuknya. Nah, beliau terkenal jadi Ibnul Majishun, Abdul Aziz bin Abdillah Ibnul Majishun, temannya Imam Malik. Baik. Nah, dari Abdul Aziz bin Abdillah inilah kita mendapatkan kata-kata mutiara Imam Malik, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik generasi terakhir dari umat ini kecuali dengan perkara yang menyebabkan generasi pertama menjadi baik. Jadi kalau kita ingin baik, kita ikuti jejak para salaf, para pendahulu kita dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Bukan dengan membuat ajaran sendiri-sendiri sesuka hatinya. Nah, ini kata-kata mutiara Imam Malik. Demikian pula kata Imam Malik yang lain. Cuma anda lupa apakah ini dari jalur Ibnul Majishun atau yang lainnya, yaitu apa? Mani betata bid'atan wa yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa membuat suatu bid'ah dan memandang itu baik, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Fa inna Allaha qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Imam Malik mengatakan karena Allah telah berfirman pada hari ini, yaitu waktu Haji Wada, aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku telah mencukupkan kepada kalian kenikmatanku dan aku ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Jadi agama ini sudah sempurna. Lalu Imam Malik mengatakan, "Famalam yakun yauma idzin dina, fala yakunul yauma dina." Maka suatu amalan dalam agama ini yang pada hari itu bukan termasuk dari agama Nabi, pada waktu Haji Wada, pada waktu turunnya ayat tadi, amalan ini tidak termasuk bagian dari agama Nabi, maka pada hari ini dia juga bukan dari agama Nabi. Ini kata-kata yang sangat bagus. Kemudian Anis Zuhri. Nah, beliau belajar kepada Az-Zuhri. Az-Zuhri ma'ruf, terulang-ulang ya, Abu Bakar. Beliau ini Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, imamun bila mudafa'ah Al-Madani. An Isa bin Talha, Isa bin Talha Abu Muhammad, Isa bin Talha bin Ubaid Al-Madani, siqah. Kemudian An Abdullah bin Amr, Abu Muhammad juga, Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, yang tulisannya, catatan hadisnya menyaingi hafalan Abu Hurairah itu. Madani Quraisy, Makki, Misri, dan juga Syami. Jadi beliau julukannya banyak, nisbatnya, karena beliau menyertai ayahnya kemana-mana. Qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam inda jumrah. Beliau bercerita, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di jumrah. Ini jumrah yang mana? Dijelaskan oleh Al-Karmani di dalam Syarah Sahih Bukhari Al-Kawakib itu. Ini yaitu isim jenis.
jumrah, mungkin jumrah Aqabah, mungkin jumrah wusta, mungkin jumrah quswa, tak masalah. Yang penting apa? Dalam situasi jumrah, wa huwa yus'al, dalam keadaan beliau ditanya, walaupun sedang sibuk lempar, ada ibadah pelemparan itu, melemparkan 7 kerikil, tapi beliau juga ditanya. Dijelaskan oleh Ibnu Al-Mulakin rahimahullah, ini menunjukkan orang alim derajatnya tidak berkurang dengan sebab beliau ditanya dan berfatwa bukan di majelis ilmu, tak masalah. Tidak sedang di masjid, tidak sedang di majelis ilmu, di bawah pokok ditanya, atau di kedai kopi ditanya, atau di pasar ditanya, di sawah ditanya, tak masalah. Ada kesempatan mendatangkan pahala ibadah yang nilainya tidak terbatasi, yaitu menebarkan ilmu yang bermanfaat. Ini tidak mengurangi derajat orang alim. Baik. Faqala rajul, ada seorang lelaki yang berkata, ya Rasulullah, nahartu qabla an armi. Wahai Rasulullah, saya menyembelih sebelum saya melempar. Baik. Ini menunjukkan sahabat ini merasa ragu, merasa jangan-jangan saya keliru. Nah, dari sini para ulama mengalami perselisihan dalam masalah fikih. Sebenarnya asal dari syariat, asal dari penyebutan itu urut atau tidak urut, berturutan atau tidak. Kenapa? Karena pertanyaan sahabat yang seperti ini mengisyaratkan sebenarnya Nabi sudah mengajarkan apa? Yaitu ramyu, nahr, dan kemudian baru halaq, melempar, kemudian apa? Menyembelih. Nah, setelah itu baru mencukur rambut. Nah, tatkala sahabat ini melakukan yang sebaliknya, dia jadi merasa bersalah, maka dia bertanya. Nah, sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan asal dari perintah dan penyebutan itu wajib mengikuti urut-urutan sampai ada dalil yang menyatakan bahwasanya kalau dibalik pun tidak berdosa. Tapi ulama yang lain menyatakan bahkan hadis ini menunjukkan bahwasanya asal dari penyebutan lafaz, mungkin apa dengan wawu atau itu tidak bersifat wajib. Makanya Nabi menerangkan di sini, barang siapa membalik-balikkan itu tidak mengapa. La haraj, kata Ibnu Mulakin, artinya adalah la isma ala man fa'ala dzalik. Tidak ada dosa bagi orang yang melakukan itu. Nah, ini menunjukkan asal dari perintah yang berisi beberapa amalan itu asalnya adalah tidak wajib urut. Sampai ada dalil yang mengatakan wajib untuk urut, wajib untuk tartib. Dan ini dua pendapat yang sama-sama kuat, sudut pandangnya lain-lain. Tentunya yang terkuat, yang didukung dengan asal bahasa Arab, sementara syariat ini turun dengan bahasa Arab, adalah pendapat kedua, yaitu tidak wajib untuk urut. Buktinya Nabi mengatakan apa? La haraj, tak dosa, mau ini mau itu tidak mengapa. Dan kita tahu asal dari wawu ataf itu adalah sekedar mutlaqul musyarakah wala taqtadi apa itu at-tartib, yaitu semuanya dikerjakan dan tidak menuntut dia itu dikerjakan secara berurutan, habis ini baru ini. Tapi dari sisi mustahabnya, memang mustahabnya seperti yang Nabi contohkan, karena Nabi mengatakan apa? Yaitu khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Sementara cara manasik Nabi apa? Yaitu ra, nun dan ha, ramyu, kemudian nahr, baru kemudian halaq. Barang siapa membalik maka tidak berdosa. Tapi cara terbaik adalah yang dicontohkan Nabi. Baik. Kemudian waqala akhar, yang lain mengatakan, ya Rasulullah halaqtu qabla an anhar. Wahai Rasulullah, saya mencukur sebelum saya menyembelih. Qal inhar wala haraj. Baik. Yang ini menunjukkan bahwasanya orang yang dia itu sedang dalam suatu ibadah lalu dia kebingungan ini betul atau tidak, maka bagus sekali kalau dia bertanya kepada orang lain, kepada ahlinya, kepada mufti, kepada alim dan sebagainya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahkan bukan sekedar baik, bahkan ini wajib, karena ibadah itu tergantung kepada ilmu terhadap kaifiatnya. Sahnya ibadah, kata Al-Hafidz, itu tergantung kepada pengetahuan kita tentang kaifiat. Kalau kita belum tahu kaifiat, bagaimana nanti ibadah kita akan sah? Maka wajib untuk belajar.
Baik, alhamdulillah sahabat tersebut langsung bertanya kepada Nabi tatkala mengalami itu. Kalau terlambat tunggu tahun depan, Nabi sudah wafat. Makanya memang wajib untuk segera bertanya tatkala kesempatan itu ada. Nah, Nabi mengatakan sembelihlah dan engkau tidak berdosa. Ini fi'il amar, tetapi tentunya bukan maksudnya sekarang itu wajib sekarang atau wajib nomor 3, bukan begitu. Tapi tak mengapa engkau tidak dosa, laksanakan sekarang. Walaupun mustahabnya adalah nahr itu di tengah. Baik. Sementara halak itu paling akhir. Fama su'ila an syai'in quddima wala ukhir, maka tidaklah Nabi ditanya tentang suatu perkara. Ini umum, tetapi dijelaskan oleh para ulama ini amun maksus. Umum tapi khusus untuk terkait dengan amalan-amalan di hari itu. Baik. Amalan di hari apa itu? Yaitu 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 itu. Baik. Nah, maka tidak mengapa kalau dibalik-balikkan. Bukan berarti seluruh manasik itu seperti itu, tapi manasik yang terkait dengan masa ibadah di hari-hari itu, cara ibadah di hari-hari itu. Kecuali beliau mengatakan if'al wala haraj, laksanakan dalam keadaan engkau tidak berdosa. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya agama ini adalah samhah, dia bersifat lapang, menghilangkan masyaqqah, tidak mempersulit. Nah, yang seperti ini tak mengapa, maka Nabi mengatakan tidak mengapa. Tidak kemudian wajib membayar dam. Dijelaskan oleh Ibnu Mulaqin bahwasanya amalan-amalan di hari itu kalau dibalik-balik ini jumhur ulama mengatakan itu tidak mengapa, sah saja. Adapun ada 1-2 ulama yang mengatakan wajib membayar dam, dan ini kata beliau keliru. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.